Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa di dalam Renungan Rohani, Aku Percaya. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kita sudah berada di bulan terakhir tahun 2021, di penghujung tahun 2021, dan sebentar lagi kita akan menyambut yaitu hari yang spesial, yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang tentunya, yaitu hari Natal, Christmas, yang menjadi sukacita buat kita sekalian. Sama-sama yuk kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26, sampai 28, lalu nanti kita lompat ke ayat 37 dan 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Saudara, mendengar ayat ini, saudara dan saya memang rasa-rasanya, wah iya, benar ya. Sudah masuk di Desember, sudah menyambut Natal, sedikit lagi kita akan merayakan Natal, ya saudara. Dan firman Tuhan hari ini juga bagi kita semua yang mendengar, doa saya menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kita. Kita akan belajar bersama-sama ya dari kehidupan iman dari seorang perawan yang namanya Maria, ya, ibu Yesus, Maria ibu Yesus yang menjadi istrinya Yusuf tentunya, saudara. Firman Tuhan barusan tadi kita dengar bahwa dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel, malaikat yang membawa kabar sukacita kepada perawan Maria di tempat kota di Galilea yang bernama Nazaret. Ya, kita sudah sering mendengar, ya, bahkan saya percaya ayat ini saudara sudah pernah membaca sebelumnya, bahkan dari zaman mungkin sekolah minggu dulu. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum pernah mendengar ayat ini, puji Tuhan, Tuhan mau berbicara kepada saudara. Dan hari ini saya percaya bahwa ada pesan yang sungguh istimewa bagi setiap kita hari ini. Kita akan belajar sama-sama bagaimana kita mempelajari iman seorang Maria. Ya, ketika dia menghadapi, boleh saya katakan, permasalahan. Kenapa permasalahan? Karena dia belum menikah. Tapi malaikat Gabriel sudah berkata bahwa dia akan mengandung, ya, mengandung dari Kristus, dari Roh Kudus. Tapi tetap saja secara manusia, sebagai manusia, ya, apalagi kalau orang zaman sekarang misalnya, saudara, ya, belum menikah tapi tiba-tiba sudah mengandung, ini sebuah masalah. Nah, bagaimana kita akan mempelajarinya, saudara, Bapak Ibu, pada hari ini pelajaran iman hidup Maria ibu Yesus. Yang pertama, Maria ketika menghadapi permasalahan ini, ia datang pada Tuhan, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 38 bagian A dikatakan demikian, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Saudara, dengan kerendahan hati dia bilang, "Aku ini hambamu Tuhan." Dia merendahkan hati kepada Tuhan. Artinya apa, saudara, Bapak Ibu? Mari hari ini apapun masalah yang kita hadapi, apapun rintangan, obstacle yang kita hadapi, saudara, datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Tinggalkan semua atribut pangkatmu, jabatanmu, bahkan mungkin kalau saudara mungkin berpikir, mohon maaf, saudara lebih hebat, saudara mungkin hari ini bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, pada kenyataannya kita semua perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, manusia butuh Tuhan. Maka hari ini datanglah dengan kerendahan hati. Saya teringat seorang perwira di Kapernaum. Saya pernah membahas ya sebelumnya di episode yang lalu, saudara, iman dari perwira Kapernaum yang dikagumi oleh Yesus. Dan apa yang terjadi? Iman seorang perwira Kapernaum ini menyelamatkan hambanya di rumah yang sedang sakit. Itu sebabnya, saudara, Tuhan senang, Tuhan sayang kepada orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan melihat berkat yang luar biasa, akan melihat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Masuk di bulan Desember ini, imani terjadi dalam hidup saudara dan saya keajaiban Natal. Saya doa
Dalam nama Tuhan Yesus, ada kado Natal yang terindah buat saudara dan saya di bulan ini, di akhir tahun 2021 ini. Ayo datanglah dengan rendah hati pada Tuhan, karena Tuhan akan meluruskan jalan saudara dan saya, orang-orang yang rendah hati datang kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, saya teringat begini bunyi firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Orang yang rendah hati dipelihara oleh Tuhan, dan orang yang rendah hati dibela oleh Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Tunggu tanggal mainnya. Biarlah hari ini saudara dan saya kita mengimani masuk di Natal, ada keajaiban Natal, ada promosi, ada berkat buat saudara dan saya. Bahkan masuk nanti tahun 2022. Saudara dan saya percaya, meskipun mungkin keadaan ya ada kesulitan, ada kesusahan, mungkin 2022 nggak akan lebih baik daripada 2021. Tapi saya percaya orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, hari ini firman Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya. Apa yang bisa kita pelajari dari iman Maria Ibu Yesus? Berserah kepada kehendak Tuhan. Ayatnya yang ke-38b, ya saudara, tadi 38a, ini yang bagian B. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, ya Tuhan. Ya saudara, artinya apa saudara? Kehendak Tuhanlah yang jadi. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani, Yesus pun berkata kepada Bapanya di sorga, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ya saudara, hari ini mari saudara dan saya belajar lebih lagi. Kita berserah kepada Tuhan, lebih lagi mempercayai kehendak Tuhan, rencana Tuhan, selangkah demi selangkah. Walaupun mungkin kita nggak mengerti hari esok, tapi ayo selangkah demi selangkah, sehari demi sehari, kita serahkan hidup kita percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang punya sorga, juru selamat kita yang akan kita sambut di dalam Natal dengan bersuka cita. Kalau saudara dan saya hidup dalam penyerahan setiap hari, saya percaya setiap hari kita ada damai, setiap hari kita ada ketenangan, setiap hari saudara dan saya boleh melihat sukacita, boleh melihat pertolongan Tuhan. Karena orang-orang yang menyerahkan semua, yaitu kehidupannya kepada Tuhan, saya percaya ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Masuk di bulan yang baru, di Desember ini, saudara dan saya, kita boleh melihat kebahagiaan, kita boleh melihat kekuatan, ada damai walaupun ada masalah. Itu sebabnya, tunggu apa lagi? Serahkan hidupmu sungguh-sungguh pada Tuhan. Bertobatlah sungguh-sungguh. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh. Apapun yang hari ini jadi doamu dikabulkan Tuhan. Mari saudara dan saya, kita masuk menyambut Natal di bulan Desember ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kuat, jadilah setia, tetaplah percaya, maju terus bersama dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom.